Jemaah sekalian, alhamdulillah kita masih diberikan kesempatan, kekuatan dan kemampuan untuk menunaikan salat subuh berjamaah di Masjid Al-Azhar di Jakaparma ini. Semoga salat yang telah kita tunaikan berkenan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga zikir dan doa-doa yang kita panjatkan berkenan mendapatkan pengambulan terbaik di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sekedar mengingatkan bahwa imam tadi khususnya di rakaat pertama membaca surat Shad dari ayat 82 sampai dengan ayat 86. Ada pesan mendalam dari rangkaian ayat ini yang penting kemudian kita pahami dan kita terapkan dalam kehidupan, bahwa perjalanan kehidupan itu tidak luput dengan ujian, tantangan, godaan, cobaan. Dan di antara tantangan terbesar dalam hidup itu adalah kemampuan kita untuk bisa mengendalikan nafsu guna menepis berbagai macam provokasi yang disampaikan oleh setan. Sebab deklarasi pertama setan sebelum kakek moyang kita Adam alaihissalam turun ke bumi, itu deklarasi pertamanya adalah mengganggu seluruh anak cucu keturunan Adam. Sampai saking kuatnya tekad yang ia tetapkan itu, sampai ia berkata di situ menggunakan lamnya untuk penguatan dan nun taukidnya taukid tsaqilah, menguat. Jadi di bahasa Arab itu kalau ingin menekankan sesuatu dan memberikan satu motivasi yang kuat, energinya disalurkan sepenuhnya, itu biasanya ujungnya ditutup dengan nun taukid tsaqilah. Ada nun, dia bertasydid, harakatnya fathah. Yang khafifah itu nun, kemudian kasrah di atasnya. Ya, ughwiyannahum, lamnya untuk menguatkan, kemudian nun taukid tsaqilah di akhirnya untuk menunjukkan bahwa dia betul-betul serius, energinya dia pusatkan gitu sepenuhnya. Tapi yang menarik begini, di saat yang sama di ayat ke-83-nya itu ada pernyataan yang cukup menarik. Dan ini menjadi rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala untuk memberikan satu alat penangkal bagi kita dalam menepis berbagai macam godaan dan provokasi setan dari lisan iblis itu sendiri. Illa ibadaka minhumul mukhlasin, ayat 83-nya. Nah, nanti keterkaitan dengan tafsirnya, kalau kita menerapkan metode sibak, keterkaitan ayat ini dengan ayat sebelumnya, atau juga nanti lihaq, keterkaitan ayat ini dengan ayat setelahnya. Kalau tarik mundur sebelumnya, kita lihat Quran surah ke-15 Al-Hijr di ayat ke-40, kita temukan pernyataan yang serupa tapi sifatnya menjadi taukid, penguat. Illa ibadaka minhumul mukhlasin, kecuali ada satu golongan yang tidak mampu ditembus oleh iblis. Dan iblis sendiri mengatakan akan ada potensi digoda dari depan, dari belakang, dari kanan, dari kiri, dari semua arah yang umumnya dikerjakan oleh manusia. Kalau maju kan ke depan, Pak, ya. Mundur ke belakang kan. Ya, geser kanan atau kiri. Nggak ada orang bergerak ke atas gitu. Ya. Kalau dikubur di bawah, kalau kembali kemudian selesai, roh naik.
Selesai kan? Maka di semua bagian sisi yang kita lalui dalam beraktivitas, itu setan mengatakan dia hadir. Tapi ada satu yang tidak bisa ditembus, yaitu golongan orang-orang mukhlas, yang diberikan oleh Allah anugerah kelapangan hatinya, yang menautkan segala sesuatu perilaku dan bagian kehidupannya dengan menggantungkan dirinya kepada Allah saja. Maksud sederhananya begini, seseorang yang membangun hubungan dekat dengan Allah, kemudian dari kedekatannya itu terjadilah anugerah yang Allah berikan kepadanya berupa seperti benteng, ya, perisai yang menghalangi iblis dan seluruh keturunannya berupa setan untuk sekedar menggoda atau memberikan provokasi kepadanya. Enggak tembus, bahasa singkatnya begitu. Ya, tidak tembus. Ada satu golongan yang tak tembus aku goda. Siapa dia? Adalah orang yang dianugerahi keikhlasan pada setiap perilakunya. Mukhlas. Ada mukhlas, ada mukhlis. Itu berbeda. Mukhlis, orang berusaha ikhlas. Ketika mendapatkan anugerah keikhlasan itu, maka berubah namanya dari mukhlis menjadi mukhlas. Bagaimana sampai ke tahap itu? Nah, itu tidak mungkin sampai ke tahap itu kecuali dengan berlatih melalui jalannya. Disebut dengan ibadah namanya. Oleh karena itu kalimat mukhlas dan mukhlis itu disatukan dengan ibadah. Illa ibadaka minhumul mukhlasin. Ibad jamak dari kata abdun, orang yang berupaya terus meningkatkan ibadahnya. Tunggalnya disebut dengan abdun, jamaknya disebut dengan ibadun. Jelas ya? Mukhlis juga begitu. Karena mukhlis sifatnya usaha, maka yang disandingkan dengan mukhlis kata kerja. Kalau sudah berhasil, kata benda. Seakan-akan begini, kalau engkau masih berlatih, terus tingkatkan ibadahmu. Sampai sifat ikhlas itu menjadi sifat bagi dirimu. Kalau sudah memiliki, maka orangnya yang disebutkan. Kalau baru berlatih, pekerjaannya yang ditampilkan. Oleh karena itu ketika kita temukan kata mukhlis dalam bentuk jama', mukhlasin, mukhlisin. Kita temukan di Quran surah 98 Al-Bayyinah misalnya di ayat kelima. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Kata kerja bentuknya. Dan tidaklah mereka diperintahkan kecuali untuk menjadikan seluruh kegiatannya sebagai ibadah yang disertai usaha untuk ikhlas di dalamnya. Nah, jadi ternyata ibadah itu tidak dibatasi dalam ritual saja. Di rumah tangga itu ibadah. Jadi suami yang ikhlas, ya. Jadi istri yang ikhlas, jadi ayah yang ikhlas, jadi anak yang ikhlas. Definisinya sederhana, menjadikan semua tujuan berkegiatan karena Allah. Itu caranya. Nah, coba bapak ibu menyekolahkan anak itu supaya pintar atau supaya Allah ridho? Coba, kalau supaya Allah ridho, disekolahkan di mana? Di sekolahnya diajarkan tidak cara mengenal Allah? Diajarkan sholat tidak? Diajarkan baca Quran tidak? Bagaimana Anda mengatakan Anda ikhlas menyekolahkan anak sementara anak itu ditempatkan di tempat yang tidak memberikan ia fasilitas untuk mengenal Allah? Itu akan dihisab. Ya? Jadi jangan salahkan anak, kalau sudah dewasa dia juga kebingungan. Bahkan saat ada orang yang meninggal, orang tuanya tidak mampu menyolatkannya. Akhirnya meng-hire orang lain untuk menyolatkan. Jangan salahkan anak dulu, kalau dia tumbuh dewasa, dia sulit baca Quran. Coba dilihat di mana disekolahkan, apa yang dia pelajari. Nah, jadi jangan batasi definisi ibadah itu pada yang ritual, karena
implementasi dari hasil ibadah ritual itu, tanda keberhasilan ibadah ritual itu terletak kepada perilaku yang ditampilkan setelah ibadah, sifat sosialnya. Kita barusan sholat, apa keberhasilan sholat itu? Bukan hanya sempurna rukunnya, kesempurnaan rukun itu dibuktikan dengan tanda-tanda keberhasilan sholat yang ditampakkan lewat perilaku setelah sholat. Inna sholata tanha 'anil fahsya wal munkar. Jadi berlatih ikhlas itu di semua aspek kehidupan, supaya kita merasakan feel dalam hati kita tersambung dengan Allah. Kalau sudah terkoneksi itu enak sekali. Ya. Ada musibah yang diingat pertama Allah. Tidak mungkin saya mengalami ini kalau Allah tidak tetapkan. Pasti ada hikmahnya. Pasti selesai. Inna ma'al usri yusra. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Kalau dapat jabatan pun begitu rasanya. Oh, ini Allah mengizinkan saya dapat promosi. Apa yang diinginkan oleh Allah di sini? Belajar. Nah, itu sudah mukhlas. Tinggal dijaga. Ya, kalau dijaga sampai dengan meninggal, insya Allah ada anugerah-anugerah besar yang kemudian bisa kita dapatkan. Ya. Kalau yang rakaat kedua tidak perlu saya jelaskan, karena itu diantara surat paling favorit selain An-Nas ya. Tadi kan bacanya Al-Asr. Ya. Itu kurang lebih maksud saya menyampaikan dengan membuka itu dulu supaya kita bisa merasakan kenikmatan lebih dalam menunaikan sholat berjamaah. Jadi begitu salam kita bisa evaluasi diri. Oh, jadi kalau selama ini ada perbuatan yang kurang baik, berarti belum niat ibadahnya sempurna. Berarti pendekatan kepada Allahnya yang kurang. Kalau ada masalah nggak pernah tuntas, padahal harta sudah melimpah, kedudukan tinggi, berarti yang kurang bukan dunia, yang kurang pendekatan kepada Allahnya. Karena itulah ketika orang-orang seperti ini ingin kembali kepada Allah, menariknya di Al-Quran disebut dengan nama yang sama dengan orang yang sedang ibadah. Jadi orang taubat dari dosa, dosa sebesar apapun, ketika dia taubat, itu disifati oleh Al-Quran sedang ibadah, Pak. Itulah dahsyatnya ketika Allah memberikan anugerah. Itu dengan nama yang sama dengan orang yang sedang berdoa, dengan nama yang sama dengan orang yang sedang menunaikan sholat, namanya sama-sama ibad. Buka Quran surah ke-39 misalnya, di ayat ke-53. Az-Zumar ayat 53. Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah innallaha yaghfirudz dzunuba jami'a. Muhammad sallallahu alaihi wasallam katakan dan viralkan pada seluruh hamba-hambaku yang merasa telah berlumur dosa pada dirinya, yang merasa telah berbuat banyak maksiat dan dosa, bahkan seakan menyimpulkan ini rasanya sulit mendapat rahmat Allah, kayaknya nggak mungkin ke surga. Maka turun ayat ini dengan mengatakan la taqnatu min rahmatillah. Jangan engkau menyimpulkan demikian, jangan berputus asa dengan rahmat Allah. Innallaha, tegaskan pada hatimu, pada dirimu yang paling dalam, jangan pernah ragu. Sungguh aku tegaskan, Allah itu, kata Allah, yaghfirudz dzunuba jami'a, akan selalu membuka peluang untuk mengampuni seluruh dosa-dosa yang pernah engkau kerjakan, agar engkau menjadi lebih baik, asal engkau mau koreksi diri dan menjadi pribadi yang lebih baik di masa depan. Itu disamakan teman-teman sekalian, Bapak Ibu, namanya disamakan dengan orang yang sedang menunaikan amal soleh. Jadi bertobat dari amal salah itu disamakan dengan orang yang sedang mengerjakan amal soleh, sama-sama ibad. Kalau sedang berdoa kan disebutnya ibad juga. Insya Allah 2 bulan lagi Ramadan. Semoga kita disampaikan ke Ramadan dalam keadaan yang baik ya. Ayat puasa itu kan 183 sampai 187, satu rangkaian. Di 186-nya itu ayat tentang doa. Wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib
dirangkaikan di ayat puasa karena umumnya orang saat masuk Ramadan banyak berdoa, ya kan? Jadi itu sifat bagi orang soleh kan, berdoa. Jadi orang yang sedang berdoa menunaikan amal soleh itu disamakan namanya dengan orang yang telah berbuat salah dan dia bertobat. Jadi taubat itu amal soleh, ada pahalanya. Seperti kita mengerjakan yang ma'ruf, meninggalkan yang mungkar pun ada pahalanya. Mengerjakan yang soleh, meninggalkan yang salah, sama-sama berpahala. Nah itu kesimpulan yang kita dapatkan dalam kesempatan subuh ini. Jadi berbahagialah kalau saya, Anda, kita pernah berbuat salah dan mendengar ayat itu kemudian bertobat. Bukan hanya tobat yang berpotensi diterima, tapi pahala juga dituliskan. Betapa sayangnya Allah kepada kita. Ya. Jadi kalau sudah dengan tawaran itu belum mampu untuk bertobat, dengan cara apa lagi kemudian mesti difasilitasi. Al-babu tsani. Insyaallah di pertemuan kali ini kita akan kembali menegaskan di bab yang kedua, masih dalam kitab Adabul Alim wal Muta'allim karya Hadratus Syekh Muhammad. Ini penting sekali untuk saya tegaskan di pembuka kali ini. Setiap kita memulai, upayakan kita memohon kebaikan untuk muallif pengarang itu. Ya, Hadratus Syekh Muhammad Hashim bin Asy'ari, semoga seluruh apa yang kita kaji melimpahkan cahaya kebaikan untuk beliau dan juga dipercikan kepada kita hal yang serupa. Bismillahirrahmanirrahim. Fi adabil muta'allimi fi nafsihi wa fihi 'ashratu anwa'in minal adab. Subtopik ini akan membahas tentang adab-adab penuntut ilmu, etika, ragam etika bagi para penuntut ilmu, fi nafsihi, yang disiapkan pada dirinya. Jadi maksudnya kalau ingin belajar, setiap kita harus menyiapkan apa dulu, mengondisikan apa dulu, supaya ilmu yang akan kita pelajari mudah diserap. Satu. Yang kedua, mudah dipahami. Ada orang cepat hafal tapi nggak paham. Ya. Mudah diserap, mudah dihafal, mudah dipahami. Tiga, mudah diamalkan. Jadi ada orang paham tapi juga sulit mengamalkannya. Nah, ini bisa cepat hafal, cepat paham, dan mampu cepat mengamalkan. Tiga bagian ini. Nah, dulu para ulama kita itu dilatih bahkan oleh Nabi SAW sejak era sahabat. Bersamaan dengan mereka menuntut ilmu itu, diajarkan kesiapan-kesiapan diri untuk menerima ilmu. Sehingga Anda bisa cek, hampir semua komentar para sahabat yang belajar dari Nabi SAW, komentarnya itu selalu tiga bagian ini. Kami belajar ilmu, adab, dan amal bersamaan. Misal, hadis-hadis tentang riwayat Al-Quran, seperti hadis yang didokumentasikan oleh Imam Al-Bukhari di dalam kitab sahihnya nomor hadis 5027. Itu sanadnya tersambung kepada Abu Abdurrahman dan tersambung lagi kepada Utsman bin Affan radhiyallahu taala anhu. Abu Abdurrahman As-Sulami itu generasi tabi'in, tidak ketemu Nabi. Belajarnya dari salah satunya Utsman bin Affan, Ali bin Abi Thalib, dan hampir 20 kalangan sahabat yang mereka itu langsung belajar dari Nabi. Apa kata Abu Abdurrahman As-Sulami? Kata beliau begini, akhadhtul Qur'ana an aqwamin. Saya itu belajar Quran secara bersanad, talaqi, kepada segolongan sahabat, bukan satu dua orang. Tidak pernah aku belajar dari mereka melampaui 5 ayat, paling banyak itu ke 10 ayat. Maka kami belajar bacaannya
kami menghafalkan ayatnya dan mengamalkan isinya. Setelah mampu mengamalkan isinya, baru berpindah kepada ayat berikutnya. Komentar terakhirnya, maka kami belajar Quran, ilmu dan amal secara bersamaan. Jadi dulu orang kalau belajar satu ayat itu dalam Al-Quranul Karim, karena siap dirinya menerima Quran, sudah kokoh jiwanya menerima Quran, itu bukan sekedar ayatnya dibacakan masuk pada dirinya dia hafal, tidak. Terdorong dirinya untuk paham. Ini apa maksud ayat ini? Setelah paham, itu segera mengamalkan. Makanya para sahabat tuh paling senang kalau ada ayat turun. Begitu ayat turun, perkataan pertama mereka, sami'na wa ata'na. Maka dipujilah kalimat itu oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, diabadikan dalam Al-Quran, disandingkan dengan sifat-sifat para nabi, para rasul yang cepat menerima wahyu Allah dengan begitu gembira dan senang. Sekalipun mereka ini bukan nabi dan rasul, tapi karena cintanya pada rasul, cintanya pada ayat Al-Quran, begitu ayat turun, itu mereka mengatakan sami'na wa ata'na. Coba di ayat 285 di surah Al-Baqarah. Amana ar-rasulu bima unzila ilaihi min rabbih wal mu'minun. Teruskan, kullun amana billahi wa malaikatihi. Kemudian terus la nufarriqu baina ahadim wa qalu sami'na. Ayat-ayat yang diturunkan dalam konteks ini kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi menerima dengan gembira, Nabi menerima dengan senang. Orang-orang yang ikut dengan Nabi, yang cinta dengan Nabi, yang senang dengan Nabi, yang ingin mengikuti petunjuk Nabi, wal mu'minun, dilekatkan pakai waw athaf. Begitu pula rasa yang dirasakan oleh orang-orang beriman. Jadi orang beriman itu seharusnya ketika menerima ilmu, menerima Quran, itu hatinya lapang dan senang. Saking lapangnya dia mengatakan sami'na, kami dengar, wa ata'na, kami taati. Itu enggak mudah, Pak, Bu, mendapatkan level itu. Jadi ketika ayatnya turun, saking gembiranya, sami'na, kami dengar ya Allah, wa ata'na, kami akan langsung taati. Enggak mudah itu. Ya, sekarang kan ada perantara tuh. Sebelum wa ata'na, nanyaina dulu. Sami'na wa nanyaina. Kami dengar, kami klarifikasi dulu. Kenapa ayatnya begitu ya? Kan? Kenapa perintahnya harus begitu? Kenapa subuh 2 rakaat? Karena hatinya belum siap. Ya, kalau ilmu nggak ada masalah. Anda bertanya karena ingin tahu untuk menambah pengetahuan, tidak ada masalah. Tapi ketika turun ayat hanya untuk diperdebatkan, itu persoalan, tidak berujung. Nah, oleh karena itu penting bagi setiap penuntut ilmu itu menyiapkan dirinya, menyiapkan hatinya, menyiapkan akalnya, sehingga ketika ilmu disampaikan, keberkahannya luas. Bukan hanya pandai untuk dihafal, tapi juga mudah untuk dipahami dan diamalkan dalam kehidupan. Sahabat Kiai Hasyim Al-Asy'ari itu ada Kiai Haji Ahmad Dahlan. Beliau pernah mengajarkan surat Al-Ma'un, singkat dan padat. Itu sebelum mengajar Bapak Ibu sekalian, itu sudah menyiapkan harta terbaiknya, ada di kantongnya. Kemudian begitu menjelaskan tafsirnya Al-Ma'un ini, itu langsung mengeluarkan uang yang ada di kantongnya, barang-barang terbaiknya untuk dipraktekkan sesuai dengan kandungan ayat dan suratnya. Ara'aita alladhi yukadzibu bid-din fadzalika alladhi yad'ul yatim wa la yahuddu 'ala ta'amil miskin fawailul lil alladzina hum an salatihim alladzina hum wa yamna'unal ma'un wa yamna'unal ma'un, dan enggan memberi, share, berbagi dengan apa yang paling berguna. Maka beliau mengeluarkan yang paling berguna di kantongnya, langsung kemudian disiapkan, dibagikan sesuai dengan spirit ayatnya. Dari situlah lahir panti asuhan. Dari situ lahir sekolah. Dari satu ayat, Anda bayangkan.
Dulu ngajinya begitu. Nah, kita kehilangan itu. Ya ayyuhalladzina amanu la yasraq qaumin qaum. Hei orang-orang beriman, jangan saling mencela. Buktinya banyak mencela. La yaghtab ba'dukum ba'dha. Jangan banyak bikin hoax. Bikin hoax juga. Berarti ada yang kurang itu. Padahal ayatnya hafal. Qul huwallahu ahad. Tapi bisa mengatakan di lisannya semua agama sama, menuju pada Tuhan yang sama, cuma caranya beda-beda. Ayatnya hafal, tapi tidak berkah. Ya, tapi tidak berkah. Berarti ada yang keliru. Pintar iya, tapi berkah belum tentu. Nah, untuk itu dalam rangka menyiapkan hati, jiwa dan pikiran kita supaya benar menerima ilmu, maka para ulama merumuskan petunjuk-petunjuk Nabi. Dilihat di ayat, dilihat dalam hadis, dikumpulkan itu menjadi panduan yang bersanad dari sejak dulu. Diterima dari sahabat, sahabat menyampaikan pada tabi'in, tabi'in, tabi'ut tabi'in. Terus alhamdulillahnya para ulama mengumpulkan itu dalam buku yang mereka kemudian tuliskan, disampaikan kepada kita. Di antara buku yang sampai ke kita dikarang oleh ulama kita, inilah kitab Adabul Alim wal Muta'allim. Termasuk banyak kitab-kitab lainnya. Nah, wa fihi asyratu anwa'in minal adab, dan di dalam penyiapan diri ini ada 10 tahapan, ada 10 panduan terkait dengan adab menyiapkan diri sebelum kita menuntut ilmu. Nanti dicek kira-kira sampai hari ini kita belajar yang ke-10 ini ada berapa di antaranya yang sudah melekat pada diri kita. 10 ini ada, maka ilmu mudah diserap. Bahkan yang paling dahsyat, Pak, diberikan kemampuan oleh Allah untuk menangkap sesuatu, boleh jadi sebelum itu disampaikan. Atau paling minimal baru disebutkan satu huruf, satu kalimat sudah mengerti arahnya kemana. Itu nanti yang ke-10. Kita satu aja belum mulai gitu ya. Ini ada 10. Nanti kita lihat ya. Itu ada ayatnya, ada dalilnya, ada hadisnya. Kita mulai dengan cepat. Al-awwal, yang pertama. Ya, tolong nanti para orang tua dituliskan, dicek anak-anaknya saat sekolah. Kita yang belajar nomor 1 ini coba cek kembali ya. Al-awwal, yang pertama, an yutahhira qalbahu min kulli ghasyin wa danasin wa ghillin wa hasadin wa su'i aqidatin wa su'i khuluqin. An yutahhira qalbahu, hendaknya seorang penuntut ilmu itu memulai dengan menyucikan hatinya. Awas. Kalau membersihkan yang luar itu disebut dengan nadhafah. Nadhafa yunadhifu, membersihkan yang luar. Misal, cuci baju ini supaya bersih. Bersih. Setelah dicuci bersih, hilang kotorannya, maka orang Arab mengatakan thawbuka nadhif, bajumu bersih. Tapi kalau kita ingin membersihkan yang di dalam, yang tidak tampak keluar, ya, tidak tampak keluar, itu katanya terambil dari kata toharah namanya. Jelas? Ada urid an utahhira qalbi, saya ingin membersihkan bagian hatiku, tak nampak keluar. Gak ada orang mengatakan unadhifa qalbi, maka artinya hatinya keluarin dulu, cuci di luar. Ya. Taharah itu membersihkan bagian dalamnya. Wudu, kenapa disifati dengan taharah? Karena wudu itu walaupun membasuh yang di luar, pada hakikatnya membersihkan fungsinya dari dalam. Ya, Anda kalau baca Quran surah kelima Al-Maidah di ayat yang ke-6, ya ayyuhalladzina amanu idza qumtum ilas salati faghsilu wujuhakum, terus sampai ke bawah tentang wudu. Itu ujungnya disebutkan liyutahhirakum, untuk memberikan taharah pada dirimu. Jadi wudu yang benar itu
Bukan sekedar wajahnya dibasuh, tangan sampai siku, kotoran fisiknya keluar, bukan sekedar itu. Kalau Anda baca hadis Muslim, di hadis Muslim, Nabi menegaskan, bersamaan dengan Anda membasuh organ tubuh dalam wudhu itu, dengan jatuhnya air membawa kotoran fisik, jatuh pula dosa-dosa keburukan yang melekat pada organ tubuh itu. Itulah wudhu. Karena itu disebut juga dengan taharah, bimakna husnu, sesuatu yang baik yang melahirkan ibadah. Jadi ketika membasuh wajah, bukan sekedar wajah yang dibasuh, fungsi yang melekat pada wajah ini berubah menjadi lebih baik, yang kotornya hilang. Di wajah kan ada mata, di wajah ada lisan, di wajah ada hidung. Jadi kalau orang wudunya benar, itu bukan sekedar raf'al hadathi, menghilangkan yang kotor di wajah, bukan, tapi juga raf'adz dzambi wadzunubi, menghilangkan kotoran dosa, noda-noda yang tak tampak di lisan, di mata, di hidung. Jadi kalau orang wudunya benar itu, matanya nggak lihat maksiat lagi, ada cahaya di matanya. Lisannya nggak bicara yang kotor lagi, keluar kotorannya, ya, mengalir dengan kotoran fisiknya. Itu bahasa Nabi. Makanya selesai kita wudu, kita doa kan? Apa doanya? Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Allahumma ja'alni minat tawabin waj'alni minal mutatahhirin waj'alni min ibadikas sholihin. Tauhid dulu untuk menunjukkan penjagaan iman kita. Cara bertauhidnya seperti diajarkan Nabi, wudunya seperti diajarkan Nabi, lalu doa, Allahumma ja'alni, ya Allah jadikan aku dengan wudu ini minat tawabin, termasuk golongan orang taubat. Anda baru wudu, kenapa doanya taubat? Tuh. Sampai situ gak? Karena hakikat wudu itu menghilangkan sesuatu yang kotor. Kotor secara fungsi. Ini lisan kotor, maka saat wudu taubat, bukan hanya membuang apa yang ada di mulut, kotoran fisik, itu kotoran-kotoran non fisik keluar, taubat kita. Makanya ulama sambil mengajarkan, mempraktekkan hadis yang disampaikan Nabi, sambil mengajarkan saat kumur-kumur, ya Allah jadikan lisan ini lisan yang baik, lisan as-sidqin fil awwalin wal akhirin. Di hati kita sampaikan itu, minta wajahnya wajah yang baik, tangannya mengerjakan yang baik-baik. Kemarin saya sampaikan di Jakarta, kenapa di ayat Quran itu tangan disebutkan sampai ke siku. Wa aydiyakum ilal marafiq, wa aydiyakum, tanganmu sampai siku. Ila di situ lidilalati ala nihayah, menunjukkan ke ujung, awal ke ujung, basuh dari sini ke sini. Kalau Anda basuh dari sini ke sini pun sah wudunya. Tapi dari segi mana afdolnya dari sini ke sini? Untuk menunjukkan apa? Untuk menunjukkan bahwa organ tangan yang biasa digunakan oleh manusia dan seringkali berbuat salah dengan organ itu, ini dari sini. Sini. Anda bikin status di Instagram kan pakai ini, bukan pakai ini. Huh? Ya kan? Nah, sampai ke situ memahaminya. Ya. Nah, karena kajian saya disertasi itu yang terakhir itu menganalisis bahasa Al-Quran 30 juz. Dari tafsir 30 juz. Nah, itu indah sekali. Ya. Nah, semuanya keterkaitan. Jadi begitu selesai kita berwudu, kita bertobat. Makanya orang yang benar wudunya pasti terjaga dari maksiat. Kenapa Nabi SAW mengatakan jaga wudu, jaga wudu, jaga wudu? Intinya dengan wudu yang benar itu menjaga kita dari maksiat. Latihan awalnya nahan batal, kan? Ditahan supaya nggak batal. Lama-lama terbiasa. Dan itu ketika dibawa pulang ke akhirat langsung ditandai oleh Allah.
Di antara yang dibangkitkan pertama kali kata Nabi dari umatku, dia akan bangkit dengan wajah yang bercahaya, ghurral muhajjalin min atharil wudu, dari bekas wudunya. Para ulama memaknai dua, bekas wudu yang pertama rajin wudu. Makna yang kedua, dari rajin itu terjaga anggota tubuhnya dari perbuatan maksiat. Nah, perbuatan yang menghindari dari maksiat ini, tangan tidak bermaksiat, mulut tidak bermaksiat, telinga tidak bermaksiat, itulah yang menjadikan organ tubuh bercahaya di hari kiamat. Bukan karena airnya. Jadi itulah taharah. Penuntut ilmu saat akan mulai datang ke majlis ilmu, maka para ulama menyimpulkan dari keterangan Nabi, nanti ada hadisnya. Yang pertama dilakukan adalah an yutahhira qalbahu, membersihkan, menyucikan keadaan hatinya sebelum dia menerima ilmu. Ya, saya ambil beberapa referensi. Yang pertama saya ambil nasihat Imam Waqi dulu kepada Imam Asy-Syafi'i dari kalangan salaf yang terdahulu, tersambung nanti ke tabi'in, ke sahabat dan seterusnya. Kata Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu ta'ala, syakautu waqi'an an su'i hifzi. Saya pernah konsultasi kepada Imam Waqi guruku tentang kurang bagusnya hafalanku. Kira-kira kalau Imam Syafi'i kurang bagus hafalannya sebagaimana ya? Mungkin titik beda sedikit dengan koma mungkin ya? Itu disebut masih kurang bagus. Karena di ilmu hadis itu kan Imam Syafi'i itu ahli hadis juga. Imam dalam fikih, imam juga dalam tafsir, imam dalam hadis. Mujtahid mutlak. Kalau mujtahid mutlak itu sudah nggak usah ditanya itu. Quran, tafsir, hadis, fikih, usul fikih dan sebagainya. Ya, di ilmu hadis itu kalau ada lupa sedikit aja, nanti turun kualitasnya. Ya, itu nanti tanda yang kedua dari 5 syarat hadis sahih. Mattasala isnaduhu binaqlil adid dhabiti anil adid dhabiti min ghairi syudzudin wala illatin qadihah. Syarat hadis sahih itu 5. Muttasil sanadnya bersambung sampai ke Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, orang-orang yang bersambung itu diteliti lagi. Satu, punya sifat adil enggak? Yang kedua, dhabit enggak? Dhabit itu kuat hafalan sehingga kalau ditanya enggak robah-robah. Ditanya sekarang, 5 menit kemudian, besok, 2 bulan kemudian, jawabannya masih konsisten sama. Beda sedikit saja, turun kualitas dari sahih jadi hasan. Hasan pertama kali diperkenalkan oleh Imam At-Tirmidzi karena perbedaan tingkat hafalan. Kata Imam Asy-Syafi'i, syakautu waqi'an, aku mengadukan kepada guruku Imam Waqi an su'i hifzi, akan kurang bagusnya hafalanku. Fanasahani an atrukal ma'asi, bima makna, maka beliau menasihati aku agar berusaha terus meninggalkan maksiat. Maksiat itu kan lawannya taat. Ya. Kalimatnya belum selesai. Faqala, maka beliau berkata, al-ilmu nurun wa nurullahi la yunzalu ilal 'asi. Ilmu itu cahaya, dan cahaya Allah tidak akan ditanamkan pada hati-hati yang berisi perbuatan maksiat. Di hadis Muslim, kalau ada orang berbuat maksiat, di hadis Muslim, itu nanti tertanam di hatinya naktah sauda, noda hitam. Kalau terus berbuat maksiat, kumpul, ketutup cawan hatinya. Kan ilmu yang bagus itu masuknya ke sini, Pak, Bu. Bukan ke sini. Kalau ke sini jadi hafalan. Kalau ke sini jadi amalan. Kalau ke sini Anda hanya akan pandai berdebat. Kalau ke sini Anda akan pandai mencari hikmah untuk mencari kebenaran. Ke sini pembenaran, ke sini kebenaran. Nah, kalau hatinya tertutup seperti ini, alhamdulillah. Ini. Jadi mau dimasukkan apa aja susah, balik. Nah, cahaya Allah itu tidak akan sampai ke hati orang-orang yang dipenuhi kotoran maksiat.
Jadi ingin memberikan kesan bahwa ilmu itu nanti ada dua. Ilmu yang berkah, ilmu yang tidak berkah. Nah, ilmu yang berkah itulah yang disebut dengan nurun, cahaya. Ya, Allah nurun alan nur, cahaya di atas cahaya. Artinya apa? Pemberi semua sinar segala kebaikan. Jadi kalau orang-orang yang hatinya bersih, hatinya baik, ilmunya sampai ke dalam kalbunya. Nah, tapi kalau hatinya kotor, nurunnya dari bahasa Arab berubah ke bahasa Indonesia. Al ilmu nurun, ilmunya semakin menurun. Kurang nggak sampai. Yang harusnya bahasa Arab jadi bahasa Indonesia. Nah, ini satu ya. An yutahhira qalbahu, membersihkan dulu hatinya. Caranya bagaimana? Yuk lihat beberapa penyakit hatinya. Nanti saya sampaikan hadisnya. Satu, min kulli ghashin, dari keadaan hati yang menipu. Kok bisa menipu tuh bagaimana ya? Ada orang datang belajar ke majelis ilmu tapi tertipu oleh kondisi hatinya. Fisiknya kayak fokus, melihat, mencatat, merekam, gitu ya. Contoh aja, contoh. Ya. Tapi dia tertipu oleh hatinya. Ternyata keadaan hatinya tidak sama dengan pandangannya. Nah, contoh. Ini contoh saja ya. Orang datang ke majelis ilmu, dia kelihatan seperti fokus, tapi sebetulnya ghash itu sifat kotor yang memalingkan dari perbuatan yang baik kepada niat yang tidak baik, hanya untuk mencari kesalahan misalnya. Itu ghash namanya. Ya. Atau sengaja mengajukan pertanyaan, ditulis, dibacakan hanya untuk dia tahu nih pendapatnya akan begini, kemudian dia coba ambil dan dia adu-adukan dengan orang lain. Itu ghash namanya. Ya, sekarang tidak di majlis ilmu pun, majlis ilmu yang online tuh bisa ditemukan begitu. Ya, motivasi dilihat sampai penuh tuh, 2 jam ceramah diperhatiin, tapi untuk nyari aja kira-kira kesalahannya ada di mana gitu. Itu ghash namanya. Nah, itu nggak akan berkah itu. Alih-alih dapat pahala, ya itu ngumpulkan dosa. Yang paling bahaya kalau sudah menyebar, nah itu sulit kemudian untuk meralatnya. Itu gak akan berkah ilmunya. Nah, makanya tipikal orang-orang yang seperti ini, ya berpenyakit di dalam hatinya, itu kalau kemudian sampai pada jiwanya, terakumulasi, terus-terusan akan begitu, sulit disadarkannya itu. Terus. Nah, kecuali ada taharatul qalbi. Taharatul qalbi. Ini ghash, penyakit yang pertama. Ini mesti hati-hati nih. Mesti hati-hati. Ya. Karena itu para ulama kita mengajarkan prinsip pertama dalam setiap kitab hadis yaitu bersihnya niat. Ya. Anda kalau buka Sahih Al-Bukhari, topik pertamanya itu sebetulnya Bad'ul Wahyi, kitab Bad'ul Wahyi, bermulanya wahyu, legalitas untuk Nabi, tapi dibukanya dengan bab niat. An Abi Hafsin Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innamal a'malu bin wa innama likulli imri'in ma nawa. Semua perbuatan kita itu bergantung niatnya. Apa yang kita hasilkan, itulah yang diniatkan dalam hatinya. Jadi kalau di kolbunya itu ada ghash, perbuatan kotor, sifat kotor, yang menipu keadaan dirinya, menipu perilakunya, itulah yang didapatkannya. Jadi walaupun kelihatannya fokus di majlis ilmu, dia mencatat, dia melihat, dia menganalisis, tapi niatnya hanya untuk mencari kesalahan, yang didapatkan itu aja. Nah, jadi alih-alih yang diraih hikmah, yang didapatkannya fitnah. Itu bisa terjadi. Nah, itu sudah diingatkan ya. Kalau Mbah Hashim ini ditarik ke belakang, ya 100 tahun ke belakang, kurang lebih 1 abad, Nabi kan 15 abad ke belakang.
Jadi Nabi sudah mengingatkan kepada kita semua, para penuntut ilmu, dan itu nanti didokumentasikan oleh Imam Al-Bukhari di topik ketiga di kitab Sahihnya. Kitab Bad'ul Wahyi, Kitabul Iman, Kitabul Ilmi. Kitab nomor 3. Tentang tata cara bagaimana belajar dengan baik dan berkah. Tuh, salah satunya ini. Jelas ya? Oh, hati-hati nih, hati-hati yang ngaji. Makanya sering saya katakan kepada teman-teman, kalau Anda mengaji dengan saya hanya untuk mengumpulkan dalil guna berdebat dengan orang lain, maka saya berlepas diri dari Anda. Tujuan yang tidak baik. Ngaji itu buat tingkatkan iman supaya dekat dengan Allah, tambah pengetahuan supaya dengan ilmu itu kita nyaman beribadah. Itu poinnya. Kemudian wadanas, perbuatan dosa. Danas itu nanti banyak bentuknya. Ya. Kelihatan seperti orang mau ngaji, pakai peci, pakai baju koko, padahal ngintip-ngintip jamaah. Mana yang potensi sendalnya bagus tuh? Hah? Makanya seringkali ada pengajian, tiba-tiba ibu-ibu kehilangan handphone. Ya kan? Dompetnya hilang gitu. Ya karena yang dituju bukan ilmunya. Yang dituju niat kotornya itu. Maka yang seperti itu sulit untuk mendapatkan keberkahan. Walaupun dengar, tapi nggak sampai. Karena tujuannya bukan itu. Kecuali kalau Allah berkehendak lain, menuntun ia untuk bertobat. Ya. Menuntun ia untuk bertobat. Nah inilah pentingnya pengajar pun mesti ikhlas. Kan sebelum kita bahas ini, kita bahas yang gurunya kan. Jadi kalau gurunya benar, gurunya ikhlas, gurunya baik dalam menyampaikan ilmu itu, pelaku maksiat pun kalau datang untuk maksiat itu bisa tobat. Karena keikhlasan guru dalam menyampaikan. Ya. Tapi kalau gurunya sama-sama cari dunia, ya muridnya cari sendal, gurunya cari amplop, ya udah. Connect gitu. Ya. Paham sampai sini ya? Nah itu danas. Makanya di antara doa iftitah, ada 12 doa iftitah. Bisa dibaca dalam keadaan singkat, baca yang pendek, bisa menengah, bisa yang panjang. Di antara doa iftitah yang tersambung pada sanadnya pada sahabat Abu Hurairah, didokumentasikan oleh Imam Al-Bukhari dalam kitab Sahihnya, itu ada kalimat danas di dalamnya, termasuk hadis Muslim. Ya. Jadi selain wajjahtu, selain Allahu Akbar kabira, ada Allahumma ba'id baini wa baina khataayaya kama yunaqqa thawbul abyadu minad. Nah, ya Allah jauhkan aku dengan perbuatan salah, maksiat yang aku kerjakan sejauh-jauhnya dan bersihkan seperti pakaian dibersihkan dari noda. Ada orang datang ke majlis ilmu dengan noda di hatinya. Ini. Hati-hati. Hati-hati ya. Wa ghillin. Hatinya terbelenggu sifat karena kurang baik kepada saudaranya. Kalau tadi kepada guru, ini kepada teman. Ya. Saya pengen datang hanya untuk sekedar menjatuhkan teman. Mendebat teman. Ya. Cari dalil-dalil supaya bisa menjatuhkan orang. Supaya ribut dengan teman. Iri hati dengan teman. Makanya ada doa di dalam Al-Quran, wala taj'al fi qulubina ghillan lilladzina amanu. Ya Allah, jangan sampai dalam hatiku ada ghil kepada orang beriman. Rasa-rasa nggak baik, pengen jatuhkan orang, merasa paling hebat sendiri, paling benar sendiri. Ini ghil namanya. Ada orang ngajinya nggak berhasil, ngaji tapi setelah ngaji jatuhkan orang. Itu ada ghil dalam hatinya. Jadi ngaji, setelah dia ngaji merasa yang paling benar sendiri, yang lain salah semua. Kalau nggak sesuai dengan parameter dia itu salah. Nah, ini ghil namanya. Sampai terjadi hubungan tidak baik sesama manusia. Ya. Yang paling bahaya suami istri itu. Ibu ngaji, ibunya yang ngaji, suami baru pulang dari kantor.
Pulang ke rumah suami jadi bid'ah. Papa bid'ah ya? Ah, papa kan Asep bukan bid'ah. Ini pelan-pelan. Berarti ada niatnya yang tidak tepat, kondisi hatinya yang tidak baik. Dicek lagi. Ya akhi, ngaji itu membuat kita selain lebih dekat dengan Allah, memperbaiki akhlak kita jadi lebih mulia. Itu standarnya itu. Kalau Anda kaji di Quran 6236 ayat kurang lebih, itu 500 ayat yang bicara tentang ibadah. 500 ayat. Selebihnya itu tentang akhlak, interaksi kehidupan kita. 60.000 hadis yang didokumentasikan oleh para ulama. 5.000-nya bicara tentang ibadah. 55.000-nya itu tentang terapan ibadah. Hubungan dengan manusia, terapan-terapan dalam kehidupan, hubungan dengan alam semesta, dengan hewan, dengan tumbuhan. Dan suksesnya orang ibadah ritual itu terletak kepada implementasi akhlaknya. Salat tanha anil fahsya wal munkar. Puasa pada takwanya, haji pada takwanya. Poinnya. Jadi kalau kemudian Anda ngaji tapi tidak ada hikmah dalam dirinya, ya, tidak ada penerimaan untuk orang menjadi lebih baik, nah itu menunjukkan hatinya bermasalah. Ada yang keliru. Jangan disimpulkan ini itu berarti sama juga kotor hatinya itu. Oh berarti si fulan nih. Oh ini Anda. Balik ke kita. Tanyakan pada diri kita. Jadi kalau hatinya lapang tuh begini, si fulan kenapa begini? Oh kenapa dia mengerjakan itu? Dia cari. Oh saya tidak kunut, kok dia kunut? Tanya dulu. Akhi kenapa tadi kunut? Oh saya belajar dari Ustadz fulan. Datangi Ustadznya. Ustadz kalau kunut itu seperti apa? Disebutkan riwayatnya, oh begini. Sebabnya seperti ini. Yang kunut dalilnya seperti ini. Yang tidak kunut begini. Yang diajarkan Nabi ini. Lafadznya begini. Kondisinya seperti ini. Ulama menyikapi ini seperti ini. Sanadnya seperti ini. Baru dia paham. Oh saya mengerti. Kalau saya tidak kunut, imamnya kunut, saya tinggal mengaminkan. Kalau imamnya tidak kunut, saya pun kunut. Imam tidak kunut, ikuti imamnya. Innama ju'ilal imamu liyutamma bihi faqiraatul imam qiraatul ma'mum. Imam dijadikan untuk diikuti, maka bacaan imam, gerakan imam itulah yang kemudian menjadi panduan bagi makmum. Kalau saya kunut, imam tidak kunut, kemudian salam, saya tidak perlu sujud sahwi. Begitu pula ketika imamnya kunut, saya tidak kunut, cukup saya mengaminkan di belakang. Nah, itulah hikmah. Kalau nggak sampai ke situ, dipenuhi hatinya dengan ghil, apa saja yang beda dari orang dengan saya, dia salah, nah itu masalah. Dan biasanya repot nantinya. Dia tidak kunut, tiba-tiba mendapati imamnya yang kunut. Allahumma hdina fiman hadait, bingung. Di hatinya dijawab, karena hatinya ada ghil tadi, dijawab di hatinya, bidah gitu. Nah itu yang repot. Ya. Jelas sampai sini? Baik. Jadi ini bukan masalah dalam konteks kehidupan kita, apakah Muhammadiyah tidak kunut, NU kunut, atau yang lainnya, bukan masalah itu. Ya, atau juga harakah-harakah atau yang lainnya, bukan. Ini kembali kepada diri kita. Jadi nggak mungkin ilmu itu bersih sampai kepada diri kita dan bagus tanpa kondisi hati yang baik. Wahasad, iri, ini paling bahaya. Hasad itu saking bahayanya, bahkan dituntun oleh Nabi untuk membaca ayat tentang perlindungan dari penyakit hasad sebelum tidur. Karena penyakit hasad ini diantara penyakit yang terbawa sampai tidur. Sebelum tidur kan kita baca muawwadzatis salas kan, 3 perlindungan. Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas. Coba lihat di Al-Falaq. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasiqin wa min syarri nafathati wa min syarri hasidin idza. Aku berlindung padamu ya Allah dari orang hasad yang iri hati apabila penyakit iri hati itu sudah muncul pada hatinya, pada jiwanya.
Iri itu kebawa sampai mimpi, Pak. Bikin capek. Gak percaya silakan. Kepikiran, lagi makan, gak enak makan, iri. Lagi tidur mimpi ngigaunya pun iri. Emang kamu aja yang bisa begitu. Lagi tidur tuh, ke bawah. Nah itu bahayanya tuh. Ya, dan kalau sudah iri itu bisa mengantarkan pada penyakit lain yang dosanya besar, minal kabair. Sihir, santet, macam-macam datang tuh. Di jabatan kalau iri hati itu, kalau di jabatan kalau sudah iri, nggak suka sama orang, muncul iri dari hasad jadi haqad. Itu diantaranya sering dilekatkan di Quran itu dengan ayat-ayat sihir dan perdukunan. Makanya seringkali ada orang yang nggak senang dengan jabatan orang, gunakan bukan jasa ya, dukun kan nggak berjasa itu. Ya, susah kalau saya bilang pakai jasanya dukun gitu, karena bukan jasa. Tukang santet, tukang teluh, sihir, dukun, macam-macam dipakai. Nah, salah satu penangkalnya tuh ini. Dan harus yakin, la yuflihus sahiru haitsu ata. Kalau kita yakin, kita terkoneksi dengan Allah dari sisi manapun gak akan bisa tembus hal-hal semacam itu. Jelas ya? Hasad ini. Nah, hasad dalam ilmu itu paling bahaya. Paling bahaya. Seperti halnya bahaya guru yang hasad, murid yang hasad pun bahaya. Guru yang hasad, guru kalau sudah hasad itu bahayanya luar biasa. Karena akan membentuk muridnya pun ikut hasad. Kalian hati-hati ya. Itu ada ustadz begini tuh. Ya. Itu bisa membelokkan kalian yang sudah benar jadi nggak benar lagi nanti. Syubhatnya besar itu. Jangan ngaji sama dia. Itu kalau sudah begitu, gurunya salah menyampaikan satu hal, tidak ada yang mengoreksi, murid ikut salah semua. Paham? Ini bahaya. Guru bagus, murid hasad, bahaya juga. Kenapa? Karena kalau terbentuk pada muridnya, dia menyimpulkan sebelum dia memahami. Ngaji yuk ke ustadz, ustadz bid'ah itu. Lihat aja belum, kenal aja belum. Dengar aja belum, sudah bid'ah duluan. Hasad. Saya pernah sampaikan di sini bulan lalu kan. Ada seorang murid ngaji pada seorang syekh, terus dia lihat ada ustadz baru ngajar, kelihatannya bagus. Pamit pada syekhnya, saya ingin belajar pada ustadz itu sejenak. Kata syekhnya luar biasa, belajarlah sama dia. Nah, itu guru yang lapang. Baru belajar sehari, balik lagi. Loh, kok engkau balik lagi? Bid'ah katanya. Gurunya marah. Balik dulu sana. Jangan ambil kesimpulan engkau baru datang langsung bilang bid'ah. Balik sana, ya. Nanti sepekan baru kesini lagi. Sepekan nggak ada. 2 pekan nggak ada. 3 pekan nggak ada. 2-3 bulan baru balik lagi. Kok kemana aja? Ternyata sunnah juga. Ternyata ikut Nabi juga, ternyata bagus juga katanya. Nah itu. Jadi kalau hatinya bersih, dengar aja dulu. Lihat dulu, kan kita punya standar. Ya. Perbedaan itu satu hal yang fitrah terjadi. Tapi jangan sampai perbuatan dari hal yang beda tadi, jangan sampai perbedaan itu kemudian melahirkan sesuatu yang justru dibenci. Beda itu biasa, tinggal lihat dalilnya, lihat ketentuannya. Oh yang ini seperti ini dalilnya, yang tidak ada dalilnya kita sepakat tinggalkan. Tapi jangan sampai perbedaan dari dalil itu membuat kemudian hubungan jadi tidak baik. Justru keluar dari nilai-nilai keislaman. Islam datang itu kan membuat silaturahim menyatu. Kenapa ini terpecah? Coba lihat, kok bisa sama-sama ngaji tapi saling mencela? Kok bisa ya? Bisa gak tunjukkan pada saya ayat yang mana yang dipakai itu? Hadis yang mana yang diamalkan? Ngaji, tapi sama-sama mencela. Saling menjatuhkan, mencari kesalahan. Padahal kita punya ayat fatabayyanu, saling duduk sama-sama.
koreksi diri, mengecek. Ini kok yang ada berbantah-bantah, saling tuduh, saling jatuhkan. Yang paling tidak elok itu sudah tidak punya kemampuan menyoal orang yang punya kemampuan. Ya. Dan itu dapat dukungan, itu kan luar biasa gitu. Ada yang kurang sehat itu. Ya, sakit berjamaah jadi akhirnya itu. Di sini kan babnya ini ya. Wasu'i aqidatin wasu'i khuluqin, dan keyakinan yang salah dan perilaku yang keliru. Tadi sudah kita terangkan. Ya. Akidah itu di sini bukan akidah yang dimaksud Islam atau non-Islam, bukan. Dengan keyakinan yang keliru. Ada orang merasa kalau ngaji ke sini, misal kita bagi beberapa bagian, karena nanti di kitab ini pun setelah ini ada risalah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ya. Ngaji dengan keyakinan yang tidak tepat. Salah satu contohnya apa? Oh, saya pengen ngaji gini supaya bisa baca pikiran orang. Supaya bisa sekali kedip sampai di Purworejo. Saya ngaji begini supaya bisa jalan di atas sungai. Misal, akidah yang salah. Ngaji ya ngaji aja. Allah mau kasih apa ya terserah Allah, dasarkan kebutuhan. Kalau dikasih kemuliaan, kemuliaan tidak perlu ditampakkan dan tidak diniatkan. Ini niatnya bersih. Supaya dapat ilmu, supaya meningkatkan iman. Ketika Allah naikkan ilmu dan imannya, terserah mau dikasih kemuliaan apapun. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Darajatnya terserah Allah, mau dikasih apapun. Apakah diberikan firasat yang kuat? Diberikan oleh Allah petunjuk, si fulan lagi gelisah begini. Datang seseorang kepada seorang mufti. Dia bertanya apakah ada taubat untuk seorang pembunuh. Kata mufti, ini tidak ada taubat. Dia pergi lagi. Sekejap datang lagi yang satu. Dia bertanya apakah ada taubat bagi seorang pembunuh. Kata mufti, ini ada. Orang bingung jemaah. Syekh, kenapa Anda jawab yang pertama tidak ada taubat, yang kedua ada taubat? Karena yang pertama saya lihat matanya, sorotnya begitu tajam. Ada aura kemarahan pada dirinya, tangannya itu menggenggam begini seakan menghunus pedang. Maka saya menduga, saya berfirasat dia akan berbuat sesuatu yang tidak baik. Saya cegah dia sebelum melakukan itu. Gak ada tobat. Yang kedua, dia datang dengan aura penyesalan yang dalam. Matanya sayu, tertunduk rapuh. Tangannya lemas, seakan-akan dia telah melakukan perbuatan yang tidak bagus dan dia ingin kembali pada jalan yang baik. Maka saya katakan ada taubat bagi seorang pembunuh. Tuh. Mufti itu begitu. Makanya kalau nanya sama ustadz, yang penting-penting jangan via WA. Nggak kelihatan emojinya, ekspresinya. Kadang-kadang disamarkan padahal dia pelakunya. Itu kan? Biar kelihatan, kecuali ustadz-ustadz yang khusus yang memang mengerti keadaan. Ada yang dikasih anugerah demikian itu. Ya, milladunna ilma, dikasih satu ilmu oleh Allah dengan kondisi tertentu. Tapi kalaupun ada murid belajar, mendapatkan syekhnya punya keutamaan, jangan diniatkan seperti itu. Itu suya akidah. Ya. Nanti ujung-ujungnya kalau begitu konslet pada ujungnya. Yang penting sudah terkoneksi, nah, sholatnya enggak. Kata Syekh Hashim nanti di kitab Risalah Ahlus Sunnah wal Jamaah, kalau Anda menemukan sosok yang mengatakan dan menyimpulkan hatinya sudah bersih, saking bersihnya terkoneksi dengan Allah sehingga enggak perlu sholat lagi. Ya, Pak Kiai ini sudah waktunya duhur, kenapa enggak sholat? Oh, Pak Kiai ini raganya di sini, jiwanya sedang sholat. Nah itu kata Kiai Hashim itu dolalah, itu bid'ah itu. Beliau yang bilang di kitabnya ini. Ya, jadi kalau sudah meninggalkan syariat, syariat itu kan standar yang pokok. Kalau sudah nggak sholat, kelihatan nggak sholat itu pasti masalah. Nah, akidah itu keyakinan yang tidak benar.
Jelas? Ya. Nah nanti terapan yang paling sederhananya, yang tadi saya contohkan, datang dengan su'ul adab, diantara su'ul adab apa? Su'ul akidah, dengan berkeyakinan bahwa ustadz itu udah salah duluan, kiai itu sudah nggak benar duluan, belum nanya sudah menyimpulkan. Nah, ini juga bahaya. Kemudian su'ul khuluq, ya sudah buruknya pekerti, ya adabnya hilang. Kalau sudah khuluq, ke perilaku ini, keterapan bagian tubuh. Nah biasanya ini tergantung budayanya masing-masing. Misal, kalau di Timur Tengah, syekh dengan murid itu keakrabannya ditandai dengan budayanya yang khusus. Misal, salamannya biasa, tapi kadang kepalanya dicium begini. Ya. Termasuk kalau ada orang tua yang sepuh misalnya, perempuan, kelihatannya soleh, bagus, anaknya baik, itu yang orang tuanya yang sudah sepuh, yang sudah tidak haid lagi, sudah menopause, mohon maaf, yang sepuh, itu datang ulama itu bisa cium kepalanya begini. Di Timur Tengah itu sudah adat. Ya. Datang murid laki-laki, pengajar laki-laki, murid datang ke akraban. Ya. Salamannya mungkin biasa begini, tapi kepalanya bisa dicium, bisa dipeluk, bisa salaman sambil pipi kanan, pipi kiri, itu kan? Itu tradisinya sebagai adab, khuluq. Di kita berbeda. Ada yang di kita itu ulama mengajarkan kita dengan adab yang luar biasa, dan itu punya sanad tersambung sampai ke Nabi. Salah satunya apa? Cium tangan. Nah, itu diantara khuluq, adab, dan itu ada sanadnya. Nabi keluar dari masjid, para sahabat mengejar Nabi, kemudian mencium tangan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Bukan karena konteks kemanusiaannya, bukan, karena kemuliaannya, ketakwaannya, karena adabnya, dan dengan adab itulah mudah ilmu diterima. Jadi kalau khuluq silahkan terapkan di tempat masing-masing. Anda ke Timur Tengah, ketemu Syekh Timur Tengah, cium tangan begini, dia tidak terbiasa. Dia akan katakan, jangan cium tangan begini, peluk aja. Karena adatnya begitu. Ya, di kita mungkin berbeda. Begitu ketemu dengan guru misalnya, syekhnya, dia cium tangan, adabnya seperti itu. Nah, mesti belajar sampai ke situ. Saya ngeliat ada beberapa konten tuh yang tidak tepat. Adat di Timur Tengah dibawa diterapkan ke sini dalam konteks khuluq nggak sama, sehingga menjadi su'ul adab. Ketemu kiai, ini orang ngaji juga belum pernah, baca Quran belum lancar, andalkan terjemahan. Ketemu dengan ulama yang sangat luar biasa, kiai besar dan sebagainya, salaman pengen begini. Anak kebayang nggak? Anak TK, anak SD diajarin salaman begini kepada orang tua yang di atasnya. Kan di adat kita tidak masuk. Al-adatul muhakkamah di usul fikihnya, tradisi itu menjadi hukum sepanjang dipandang baik oleh agama. Tuh. Syekh Sudes waktu ketemu seorang khattat, penulis mushaf Quran, itu tangannya dicium oleh beliau. Karena tangan itu digunakan untuk melayani Al-Quran. Sanadnya ada. Nah, jadi jangan berdebat pada sesuatu yang remeh, yang tidak penting. Oh ini nggak ada dari Nabi salaman begitu. Bukan mengkultuskan, itu adabnya kok. Khuluq. Jelas ya? Nah. Halo, kenapa pada diam begini? Ya? Jadi sanadnya ada, hadisnya ada, prakteknya ada, dan dilihat juga bagaimana kearifan lokalnya yang dibenarkan oleh agama. Jadi ini bukan perkara, agama tidak mengajarkan dunia. Bukan. Coba adat Timur Tengah, pakai di sini. Belum tentu diterima. Ya. Ada kiai ngajar, habis itu cium nenek-nenek di belakang, dihujat dia habis tuh. Ya kan? Kan nggak sama. Anda pakai sarung di sini ngaji, bagus.
pakai sarung di Libya sana. Subuh-subuh itu disuitin sama orang. Tut, 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 tut. Karena cuma baru dua kategori. Subuh-subuh pakai sarung. Yang satu baru nikah, yang kedua baru disunat. Ya kan? Nah sama juga, kan tidak semua Anda pakai jubah. Bapak yang direktur nih, direktur Pak ya. Nanti besok hari Senin, Bapak ke kantor pakai jubah tuh. Penilaian pasti beda. Ya di Timur Tengah biasa, ke kantor pakai jubah, biasa. Ke pasar pakai jubah, biasa. Pakaiannya demikian. Sama juga ada adat-adat perilaku. Masuk ke majelis ilmu bagaimana? Ada yang diatur, ada yang sesuai tradisi yang dibenarkan oleh agama. Itu nggak ada masalah. Ya. Jadi anak kecil, anak-anak, bapak ibu ajarin aja. Ajarin ke orang dewasa, salaman, anak ke ibunya cium tangan, ke bapaknya cium tangan. Ya, ketemu orang dewasa, cium tangan yang baik. Kami di sekolah dari KB diajarin tuh. Tangannya dua begini, pegang yang bagus, cium begini. Nah. Sebagai tanda penghormatan. Dan niatkan untuk menaati Allah dan Rasul melalui orang tua ini. Birrul walidain. Itulah adab. Ya. Jamnya hilang jadi nggak kelihatan nih, masih ada waktu. Masih ya, kita ambil 15 menit lagi ya. Liyasduha bidzalika liqabulil ilmi wa hifdhihi wal ittila' ala daqa'iqi ma'anihi wal fahmi di ghawamidhihi. Kenapa adab-adab ini penting dihadirkan sebelum belajar? Perhatikan dampaknya. Jika kita mampu mengadakan tampilan-tampilan tadi, membersihkan hati dari penyakit tadi, maka yang pertama liyasduha bidzalika liqabulil ilmi, supaya kita bisa memperbaiki hati dari awal untuk mudah menerima ilmu. Wa hifdhihi, mudah menghafalkannya. Jadi kalau masuk belajar dengan hati yang benar, hatinya bersih, bagus, tidak ada penyakit-penyakit seperti tadi, yang pertama dianugerahkan oleh Allah kemampuan untuk menyerap ilmu dengan cepat. Hafalnya mudah. Ternyata menghafal itu mudah, tidak susah. Saya ulangi, ternyata menghafal itu mudah, tidak susah. Kalau hatinya bersih. Kenapa anak-anak lebih cepat hafal dibanding orang dewasa? Karena hatinya bersih. Tuh. Bukan hanya karena mengukir, belajar di waktu kecil seperti mengukir di atas batu. Belajar di waktu dewasa seperti mengukir di atas air. Bukan hanya demikian. Karena banyak juga orang dewasa yang cepat hafal. Pernah terjadi, ini kisah nyata. Ada anak muda menghafal Quran. Tetangganya seorang nenek. Neneknya duduk di kursi. Setiap dia menghafal kencang tuh. Ngapal. Sudah berapa lama, nenek itu manggil. Kalau bahasa kita lah di Bekasi, jang katanya, sini gitu kan. Kamu tuh lagi ngapain katanya, keras-keras dari sudah lama saya perhatikan keras-keras. Saya sedang menghafal Quran nih. Mau sampai kapan? Saya aja yang dengar sudah hafal. Masa kamu yang baca belum hafal katanya. Saya saja yang dengar sudah hafal. Masa kamu yang baca belum hafal? Anda kebayang nggak? Perkaranya apa? Hatinya bersih. Nah anak-anak ini nggak ada hasad sama siapa? Nggak ada anak kecil hasad, su'aqidah, su'khuluk ini. Dia nggak ada beban, main, nggak kepikiran awal bulan akhir bulan tuh nggak mikirin tuh. Pokoknya minta aja Pak jalan-jalan, Pak mainan, dia bebas saja. Nah karena hatinya itu bersih, lepas pikirannya, apapun mudah dia tangkap. Yang paling gampang, semua kosakata masuk Pak. Kan nggak pernah dilatih untuk bicara. Dia hanya dengar, lihat, ditiru, bisa. Nah perangkat itu, instrumen itu kan masih ada pada diri kita selama kita hidup. Kenapa kualitasnya bisa beda? Dulu waktu jadi anak-anak, kita kan pernah jadi anak-anak kan? Waktu jadi anak-anak kan kata-kata apa saja kita serap kan? Kosakata, perilaku, nirunya gampang.
Sekarang kenapa jadi susah? Tadi apa ya? Saya lupa nih. Tuh. Tadi loh. Tuh kan? Barusan imam baca surat apa? Tuh. Ayat berapa? Alhamdulillah. Benar niatnya itu. Nah ini. Jadi bersihnya hati itu memudahkan kita menangkap sesuatu dengan cepat. Ya. Ini mohon izin nanti saya sedikit berikan tambahan sedikit ya. Bukan menambah ini karena tidak pantas kita menambahkan apa yang sudah dicantumkan ulama. Memberikan catatan untuk kita. Tambahan lagi, tolong pastikan semua yang dikonsumsi oleh kita itu halal. Karena haram itu merusak Pak Bu. Mohon ya Pak ya, Bu, anaknya yang masih sekolah, ya di tingkat apapun, kalau dikasih makan, kasih makan yang halal. Diberi uang saku yang halal. Itu insya Allah menjaga dan mempercepat ilmu itu sampai kepada jiwanya. Cepat hafal. Walittila' ala daqa'iqi ma'anihi. Mudah memahami yang sulit-sulit. Hafal tapi belum tentu paham. Nah ini kalau hatinya bersih diberi petunjuk oleh Allah. Oh ini maksudnya begini, maksudnya begini, maksudnya begini. Sampai ke yang paling dalam. Ya. Daqa'iq ma'ani itu sampai makna-makna yang paling dasar, yang belum tentu orang-orang itu bisa langsung mengerti. Oh ini maksudnya apa? Arahnya kemana? Contoh. Apa di Al-Baqarah ayat kedua itu? Dzalikal kitabu la raiba fi hudal lil muttaqin. Kalau Anda baca terjemahan, ini contoh ya. Diterjemahkan kitab ini tidak ada keraguan di dalamnya. Menjadi petunjuk bagi orang-orang bertakwa. Itu terjemahan kan? Anda hafal ayatnya, Anda tahu terjemahannya, tapi Anda belum tentu mengerti dengan detil kandungannya. Hatinya bersih dipandu oleh Allah. Dari pertanyaan dulu, kenapa dzalika ya terjemahannya ini? Dzalika terjemahan dalam bahasa Arab itu menunjukkan pada mana jauh itu. Kalau dekat, hadza. Ini, hadza, itu, dzalika. Kok bisa ayatnya dzalika tapi terjemahannya ini? Buka deh terjemahan tuh Al-Baqarah ayat 2. Di terjemahan kan tertulis gitu ya, kitab ini kan asalnya begini. Sebelum ayat turun, orang-orang banyak menuduh Nabi. Wah, kamu pendusta. Nggak ada ayat dari Tuhan, tuh karangan kamu saja. Banyak yang meragukan, banyak yang menyoal tanpa hujah. Nggak punya alasan jelas. Maka turun ayat za, kitab ini li, jauh kak dari apa yang kamu tuduhkan dan kamu bayangkan. Za-nya singkatan dari hadza, lamnya lamul bu'ni, kafnya kaful khitab. Dzalika, za, kitab ini Al-Quran li lamul bu'ni, jauh dari apa yang kamu bayangkan, gak seperti yang kamu fikirkan, yang tidak ada hujah di dalamnya. Kaf, seperti apa yang kamu tuduhkan. Kenapa pakai kitab bukan Quran? Allah bisa mengatakan dzalikal Quran. Kenapa pakai kitab? Kitab itu menunjukkan sesuatu yang tersusun dengan sempurna. Jangankan Al-Quran, buku disebut kitab. Kenapa disebut kitab? Karena kalau sudah jadi buku tersusun rapi dan sempurna. Ada pendahuluan awal, ada pengantar, ada akhir. Disebut kitab karena sempurna. Seakan Allah mengatakan kitab ini sempurna, tidak ada celahnya, tersusun dari awal sampai akhirnya, jauh dari apa yang engkau tuduhkan. La raiba, kenapa enggak la syakka? Raib itu punya tiga arti. La hujjata wala hajjata, tidak ada tuduhan di dalamnya. Tidak engkau punya hujah untuk menyoalnya, dan tidak punya alasan engkau untuk menyoalnya. Jadi kamu itu orang aneh kata Allah, nggak punya alasan, nggak punya pembanding, bisanya cuma nuduh, mendatangkan bukti nggak bisa. Kalau engkau tuduh ini buatan Muhammad, coba buat seperti yang dia buat. Dia manusia, engkau manusia. Dia tidak punya kemampuan bersyair, engkau punya.
Al-Quran ditampilkan kepadamu dengan huruf-huruf bahasa Arab yang kau biasa gunakan dalam keseharian. Alif yang bermula dari sini, lam makhrajnya di lisan, mim sampai ke bibir. Yang biasa engkau buat syair yang hebat-hebat itu, silahkan buat semisal Quran ini kalau engkau tuduh Nabi Muhammad yang membuatnya. Bukankah dia manusia, engkau manusia? Kalau engkau katakan ini produknya seorang manusia, engkau pasti bisa. Silahkan bikin. Makanya nanti ketika masuk ayat ke-23 sampai 24 itu tantangan untuk membuat satu surat aja, nggak usah banyak-banyak. Jangan kepikir Al-Baqarah, Al-Kautsar kan pendek. Ya. Nah, itu gambarannya. Nah, ini daqaiq ma'ani. Jadi kalau hati bersih itu dibimbing. Ya, hudal lil muttaqin, kenapa pakai muttaqin dan seterusnya. Itu ada artinya. Semua harokat di Al-Quran sampai ke titik itu ada maknanya. Ada maknanya. Al-Quran intisarnya di Al-Fatihah. Al-Fatihah intisarnya di Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim intisarnya di huruf ba. Ba itu intisarnya di titik. Jadi kalau orang sudah lihat titik, dia bisa langsung ingat Allah. Kapan itu terjadi? Kalau hatinya bersih. Ya. Jelas? Wal fahmi di ghawamidhi, dan penutupnya wal fahmi untuk memahami. Jadi ada hafal, ada analisis, ada pemahaman. Kuncinya apa? Hatinya bersih. Jadi yang samar-samar itu cepat paham nanti. Ya. Kenapa ini Allah bacanya Allah maba'id? Kenapa di ini wajah tuh? Jadi tidak langsung menghukumi. Oh, yang wajah tuh ini NU, Muhammadiyah, Muhammadiyah, kalau enggak Persis, ya, Salafi dan sebagainya. Tidak begitu. Apalagi sampai bertindak yang tidak pantas. Ya, apa bertindak yang tidak pantas itu? Tidak tahu hadis menghukumi hadis. Itu hadisnya dhaif, yang ini sahih katanya. Ya. Padahal dua-duanya sahih. Yang satu riwayat sahabat Ali bin Abi Thalib, Anda mau mendoaifkan sahabat Ali? Anda siapa? Yang satu Abu Hurairah. Wajah itu sering dibaca oleh Nabi SAW, khususnya dalam kesempatan sholat malam. Boleh dibaca dalam kesempatan sholat lain pun, khususnya sholat malam. Nanti rawinya sahabat Ali bin Abi Thalib didokumentasikan di Sunan Abu Daud. Allahumma ba'id itu sering dibaca di kesempatan siang. Nih, saya sampaikan sampai kedalaman makna ya, contohnya aja. Anda kalau beraktivitas itu banyaknya di siang hari atau malam hari? Siang. Jadi karena banyak beraktivitas, berpeluang banyak dosa kan? Ya? Karena banyak beraktivitas, berpeluang banyak dosa kan? Mulut yang banyak bicara, berpeluang banyak salahnya kan? Baik. Siang banyak keliling, mata kemungkinan banyak salah. Ini habis pengajian keluar lihat orang olahraga tuh. Ya, bisa salah tuh. Tuh, belum lihat udah kebayang ketawa kan? Udah salah duluan tuh. Paham? Makanya kenapa dalam kesempatan siang bacanya Allahumma ba'id untuk mengoreksi kesalahan yang dilakukan selama beraktivitas itu. Allahumma ba'id baini wa baina khataayaya kama ba'adta bainal masyriqi wal maghrib. Ya Allah, aku mohon padamu, aku mengakui khataaya pakai ya kecil, aku mengakui sampai detik ini banyak salahnya. Maka aku mohon dengan sifatmu yang maha rahmat, jauhkan aku dengan kesalahan yang aku perbuat, seperti engkau jauhkan timur dan barat yang tidak pernah bertemu. Aku tidak ingin menatap lagi kesalahanku di hari hisab. Allahumma naqqini minal khataaya kama yunaqqas thawbul abyadu minad danas. Ya Allah, kalau itu begitu kotor seperti noda pakaian yang melekat di baju, mohon hilangkan seperti noda itu dibersihkan. Allahumma ghsilni bil ma'i wath thalji wal barad. Kalau perlu ya Allah, gunakan air yang dingin pun tidak apa-apa, itu kiasan. Maksudnya dengan rahmatmu hilangkan semuanya ya Allah, aku memohon dalam salat ini. Ketika Anda ucapkan itu, ya kecilnya berfungsi untuk mengingat kesalahan. Anak salah pada ibunya, begitu dia sholat baca ini dia ingat tadi salah, dia tobat, dia nangis.
Istri dengan suami ada masalah, baca itu dia tobat, dia nangis. Baru baca iftitah sudah tobat, selesai sholat, selesai masalah. Malam, inna nasyi'atal laili hiya ashaddu wat'aw wa aqwamu qila. Ashaddu wat'aw wa aqwamu qila. Malam itu hening, lebih menyentuh, lebih enak untuk ibadah. Makanya saat bangun malam kita mengatakan wajjahtu wajhiya lilladzi fataras samawati wal ardh. Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. La syarika lahu wa bidzalika umirtu wa ana minal muslimin wa ana awwalul muslimin. Ya Allah, aku menghadapkan diriku pasrah di malam ini sepenuhnya padamu. Kalau selama ini sampai detik ini aku sholat, aku ibadah, aku hidup, atau engkau wafatkan aku di detik ini, aku pasrah padamu ya Allah. Mohon jadikan hidupku sampai wafatku sebagai hamba yang benar, dan kalaupun engkau beri kesempatan aku menjalani kehidupan setelah sholat ini, aku berjanji tidak akan pernah berbuat musyrik padamu dan akan berjanji menjadi pribadi yang lebih baik lagi sebagai seorang muslim. Malam, karena hening. Nah, untuk mendapatkan itu, hati mesti bersih. Jadi perdebatannya bukan yang sahih, yang dhaif, yang sunnah, yang bid'ah, bukan. Di mana itu ditempatkan? Allahu Akbar kabira di mana ditempatkan? Hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi di mana ditempatkan? Kapan dibacanya? Dalam suasana apa? Kalau hati kita bersih, kita akan dibimbing mendapatkan itu. Udah. Jadi bukan bertengkar sunnah, ini dalilnya sahih, ini dhaif. Hafal hadisnya aja belum tentu. Kalau hatinya kotor nanti repot itu. Imam Al-Ghazali, wah ini banyak hadis maudhu, bid'ah ini. Allahu Akbar. Baca aja belum tentu. Ulama menggelarkan beliau Hujjatul Islam. Ihya Ulumuddin hadisnya lebih banyak daripada Sunan Abu Daud. 4.848. Dibagi. Apakah ada yang maudhu? Ada. Apakah ada yang dhaif? Ada. Yang sahih? Ada. Yang sahihnya banyak sekali melimpah di dalamnya. Yang dhaif itu dilihat lagi, ulama ngasih catatan. Yang maudhu'nya maksudnya apa? Diterangkan lagi. Semua ada catatannya, ada keterangannya. Demikian di kitab-kitab yang lain juga. Biasa saja. Karena ketika ulama menampilkan hadis maudhu', ada tujuan untuk diketahui yang ini tidak bersumber dari Nabi, tidak jadi panduan secara sanad, tapi secara matan kalau bagus amalkan, tapi jangan disandarkan kepada Nabi. Contoh, makan saat lapar, berhenti sebelum kenyang. Pernah dengar? Itu bukan hadis, itu palsu. Tapi apakah isinya salah? Tidak, bagus. Yang salah disandarkan ke Nabi. Ada di mana itu? Ada di kitab Imam Suyuti. Namanya apa? Ar-Rahmah fit Tibbi wal Hikmah. Gitu. Kok Imam Suyuti menyantumkan hadis palsu? Andanya yang nggak baca, akhi. Kalau Joni nanti ada yang protes gitu. Ya. Ketika dibaca apa? Imam Suyuti ingin menunjukkan kisah. Ya, ada seorang raja, ini penutup saja, mengumpulkan para pakar di kalangan kesehatan. Kalau kita sekarang dokter, ada yang dari Romawi, ada yang dari Irak, Persia, dengan dari Sudan. Ditanya, saya pengen resep kesehatan yang tidak ada efek samping. Romawi mengatakan, oh Anda carilah satu bahan di pegunungan Himalaya, ada biji yang bagus, konsumsi itu. Yang Irak mengatakan setiap bangun tidur minum air hangat, semuanya bagus. Yang Sudan diam. Ditanya yang Sudan, menurut Anda bagaimana, kenapa diam? Paduka, ini memang bagus, tapi efek sampingnya begini, begini, begini. Yang bagus menurut kamu apa? Saat Paduka merasa lapar, makanlah. Tapi sebelum Anda merasa kenyang, angkatlah tangan Anda dari makanan itu. Maka jadilah itu resep yang baik, dan disusun jadi kata-kata mutiara. Makan saat lapar, berhenti sebelum kenyang. Itu bukan hadis. Perbedaan umatku itu adalah rahmat. Pernah dengar? Ikhtilafu ummati rahmah. Pernah dengar? Hah?
Sama juga. Hadis palsu. Dhaifnya tingkat tinggi. An-nadhafatu minal iman. Hadis palsu. Tapi apakah isinya palsu? Tidak. Yang salah disandarkan ke Nabi. Kebersihan sebagian dari iman. Iman kan mengajarkan kebersihan. Ya, betul kan? Kita wudhu kan kebersihan. Bagian dari iman. Ya ayyuhalladzina amanu, ayatnya pakai iman. Tapi Nabi tidak pernah mengatakan kata-kata itu. Jangan disandarkan ke Nabi. Anda bikin status tuh bagus. Tapi kalimat Anda, jiwa yang tenang menghasilkan ibadah yang cemerlang. Bagus. Jangan ditulis di bawahnya riwayat Imam Bukhari dan Muslim. Ya, itu salah. Atau tadlis. Tadlis itu menyamarkan sesuatu. Anda lagi kumpul sama teman, Anda Bukhari, dia Muslim. Ya kan? Riwayat Bukhari dan Muslim. Maksudnya Anda berdua tuh disamarkan seakan-akan menjadi hadis. Itu tadlis. Hadisnya mudallas. Orang Jawa dengan orang Sunda kumpul. Ya, ini kalau ngaji mustalah hadis tuh pada tahu semua ini. Jawa dan Sunda kumpul bikin contoh tentang hadis palsu. Dikatakan, ya, afdalud dahri bi faisil laili kucipa wa kuripa wa ubina hatta karusa udanguhu fa idza bukhila fadriba unuquhu talata marat hatta utiha rawahu syaikhan. Anda kalau belum paham fokus kan? Dua orang sepuh Jawa dan Sunda kumpul mencontohkan tentang hadis palsu. Afdalud dahri, dahar yang paling afdol. Bifaisil laili, dengan pais lele. Kucipa dikasih kecap sedikit, wa kuripa tambahkan kerupuk, wa ubina tambahkan abon, hatta karusa udanguhu sehingga terasa udangnya. Fa idza bukhila, apabila kebehelan itu keselak. Faduriba unukuhu, pukullah punduknya. Talata marat 3 kali, hatta utiha sampai dia muntah, utah. Rahu syaihan, diriwayatkan oleh 2 orang sepuh yang sedang duduk-duduk gini. Gitu ya. Maksudnya apa? Maksudnya riwayat-riwayat itu banyak bertebaran. Untuk diteliti, ditampilkan mana, kandungan dan kewaspadaannya. Tapi setelah tahu itu, bukan untuk memperdebatkan sehingga memutus silaturahim. Tunjukkan hati kita bersih. Mudah-mudahan Allah merahmati kita, meridhai kita, memberikan jalan yang baik untuk kehidupan kita. Dan yang paling penting saling mendoakan. Jangan sampai keluar dari masjid ini membawa kondisi hati yang tidak baik. Pulang, perbaiki keadaan rumah tangga dengan baik. Pulang, perbaiki keadaan hubungan sosial dengan baik. Dan semoga Allah menjadikan kita termasuk golongan orang-orang baik. Allahumma taqabbal minna innaka antas sami'ul alim. Wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma ati anfusana taqwaha. Wa zakkiha anta khairu man zakkaha. أنت وليها ومولاها ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وآخر دعوانا سبحانك اللهم ربنا وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك والحمد لله رب العالمين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.